Nama saya Chandra Ari Suhermawan. Saya salah satu perangkat desa, lebih tepatnya Kepala Dusun Delik, Desa Madirdo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Di Dusun Delik, RT 31, RW 10, Desa Madirdo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Kalau jarak antara rumah sama Telaga Madirdo ini sekitar 500 meter. Masuknya saya di pariwisata tahun 2018 sampai tahun 2021. Khususnya Malang Barat itu satu-satunya yang mempunyai kaya dengan alam itu ada di Desa Madirdo. Salah satunya adanya Telaga Madirdo. Karena melihat kondisi sekarang ini, kebanyakan orang-orang yang ada di kota untuk menghilangkan rasa stres itu larinya kebingungan, Mbak. Jadi salah satu strategi kita itu meningkatkan suatu sumber daya alam yang ada di Desa Madirdo ini bisa menarik wisatawan-wisatawan untuk menghilangkan kejenuhan selama 1 minggu atau bekerja atau apa gitu. Di sini pekebun hampir 250 hektar itu adalah petani apel, yang dimana di situ sama warga sekitar yang dulunya cuman bisa dijual ke tengkulak dengan program-program yang ada di desa. Itu akhirnya beliau itu bisa membuat suatu olahan atau suatu camilan yang namanya itu carang mas apel. Bukan carang mas apel saja, kita juga punya carang mas wortel yang benar-benar dari bahan pokoknya itu yang ada di Desa Madirdo. Best sellernya carang mas apel dan carang mas wortel, tapi kita juga mempunyai namanya cuka apel sama tonik apel. Ya, kita mempunyai Pok Darwis. Pok Darwis itu kelompok sadar wisata yang di sini mengelola suatu telaga ini dan untuk sekaligus untuk guide-guide. Misalkan ada wisatawan yang bingung mau mencari Desa Madirdo atau Telaga Madirdo, kita juga bisa mencari di Google. Di situ kita langsung ketik Telaga Madirdo, akhirnya nanti bisa langsung ada di situ. Jadi plus fotonya, termasuk alamatnya, termasuk dari mapnya juga. Ya, kalau suka dukanya banyak sekali, Mbak, tapi kita mempunyai patokan. Sebenarnya apa yang bisa kita berikan ke desa, jangan apa yang desa berikan kepada kita. Intinya kita kerjanya di sini lillahi ta'ala, suatu perjuangan. Kalau nantinya sudah berhasil, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, itu suatu kebanggaan tersendiri buat kita, Mbak. Untuk Desa Madirdo, kebanyakan masyarakat ini kurang tahu apa sih kelebihan di Desa Madirdo ini. Kita bisa mencari di Kabupaten Malang, di mana di situ yang mempunyai telaga itu cuman ada di Telaga Madirdo saja. Termasuk di Desa Madirdo ini banyak sekali kekayaan alam yang terdapat di dalam Desa Madirdo ini. Insya Allah kalau wisatawan masuk ke sini, kesan-kesannya pasti akan terkenang selalu. Mudah-mudahan dengan datangnya dari wisatawan-wisatawan luar desa maupun luar kota, di sini bisa membantu kita. Misalkan kita siap menerima saran, kritikan, tujuan untuk membangun suatu wisata yang ada di Desa Madirdo ini. Wisatawan kita itu dengan pengalaman kita, Mbak, di situ banyak sekali keluh kesah, terus perjuangan. Tapi kenapa rata-rata suatu wisata di situ cuman bisa berjalannya cuman
satu periode atau cuman singkat saja. Harapan kami itu untuk Dinas Pariwisata lebih bisa memfokuskan atau pembinaan bagi yang mempunyai desa-desa yang ada wisatanya, di situ lebih ditekankan lagi, termasuk dari SDM, termasuk dari pelatihan-pelatihan, biar kita lebih semangat lagi untuk memajukan desa khususnya di jalur pariwisata. Perkenalkan, aku Komang Indah Saraswati, saat ini lagi kuliah di Universitas Brawijaya, kebetulan di Prodi Pariwisata, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 7 kayak gitu. Kalau kita ngomongin soal wisata yang lagi tren saat ini tuh, kalau menurut pendapat aku pribadi, yang lagi tren itu lebih mengarah ke wisata yang bersifat alternatif gitu. Jadi mulai kayak wisata arung jeram, terus biasanya itu disediain sama desa-desa wisata, ataupun wisata yang sifatnya itu lebih ke kuantitinya itu sedikit gitu loh, karena kita udah beralih dari pandemi, jadinya udah nggak ke mass tourism lagi ya, atau wisata yang secara berkelompok atau massal kayak gitu. Oke, kalau merujuk pada kenapa wisata itu tren ya, kalau menurut aku pribadi, ya itu tadi, karena kita sekarang lagi pandemi, kondisinya kita dituntut oleh situasi itu untuk lebih menjaga diri, terutama terkait protokol kesehatan. Otomatis kita nggak bisa berwisata dengan sistem yang lama lagi, berwisata yang langsung secara berkelompok, massal, kita pindah dari tempat satu ke tempat lain tanpa ada sistem atau mekanisme prokes, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi alasannya kenapa ya, karena kita ada situasi pandemi, itu yang menyebabkan kita nggak bisa balik senormal ke kondisi yang seperti dahulu gitu. Oke, kalau kita ngomongin tren ya, wisata yang lagi tren saat ini, aku rasa nggak ada wisata yang lagi hype banget ya, karena kan pariwisata terpukul banget kemarin-kemarin sejak adanya pandemi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tren itu relatif, wisata yang mana yang mau diangkat supaya jadi tren kayak gitu. Tapi kalau misalnya saat ini aku udah pernah mengunjungi wisata-wisata yang itu tuh lebih ngarah ke hiking atau desa wisata kayak gitu, karena kebetulan ke Bali kemarin itu lebih kayak ke pantai, habis itu Tegalalang, Ubud, habis itu ke Taman Nasional kebetulan aku kemarin, jadi lebih yang sifatnya ke alam-alam kayak gitu. Oke, kalau menurut aku pribadi, wisata yang sering dikunjungin orang-orang di Malang itu tergantung lokasi, tergantung budget sebenarnya. Kalau misalnya lokasinya dekat, mudah dijangkau, dan budgetnya itu murah, pasti sering dikunjungin banyak orang. Kayak Bedengan itu sekarang jadi kayak hype dan tinggi banget dikunjungin orang. Kayak kemarin tuh rame banget karena ya tempatnya dekat, mudah dijangkau, aksesibilitasnya gampang. Habis itu aktivitas yang bisa kita lakuin di sana itu banyak juga, dan kebetulan tiketingnya murah gitu. Itu sih satu. Terus yang kedua, pantai itu juga happening banget di Malang, tapi karena mungkin aksesnya yang agak jauh dari Malang kota, jadi itu jarang dikunjungin, atau mungkin seasonal weekend Sabtu Minggu baru sering rame gitu. Kalau yang deket sih menurut aku kayak Bedengan itu sekarang lagi hype sih. Oke, kalau kita ngomongin wisata kan luas ya. Nah, kalau misalnya orang-orang ke Malang, maksudnya kalau untuk aku pribadi, aku akan merekomendasiin mereka untuk berwisata kuliner atau cobain gastronomi yang ada di Malang, karena bagi aku wisata kuliner di Malang itu unik banget kalau untuk di wilayah Malang kota ya. Kayak contohnya kita cari tempat tongkrongan tapi yang makanannya unik, itu ada di Kongca. Itu kan bagi aku gastronominya dapat, lebih ke arah Melayu, habis itu kopinya juga khas dan legend kayak gitu. Habis itu ada hoklai, ada Fusco yang terkenal kayak gitu, terus ada tahu telur lonceng itu juga terkenal banget. Jadi aku lebih ke wisata gastronomi daripada aku ngenalin wisata tempat yang secara khusus ke sini.
Oke, kalau ditanya sebagai mahasiswa pariwisata keinginan kedepannya apa? Kalau aku lebih berharap aku pribadi sama generasi-generasi muda yang terutama saat ini sedang menempuh pendidikan di bidang pariwisata, sebisa mungkin berkontribusi untuk membuat pariwisata itu bisa sustain atau berkelanjutan. Jadi nggak hanya untuk dinikmati sekarang, tapi bisa dinikmati di masa depan. Kalau aku pribadi, harapan kedepannya aku sih jangka panjang nanti aku pengen jadi seorang social entrepreneurship di bidang tourism kebetulan, yang memang bisa menciptakan suatu bidang usaha atau social enterprise yang bergerak di bidang pariwisata. Jadi memanfaatkan pariwisata berkelanjutan, melibatkan masyarakat setempat untuk bisa berdaya sekaligus mengembangkan destinasi mereka kayak gitu. Itu sih kalau harapan dari aku ya. Oke, untuk penonton semua yang nonton video saat ini, harapan aku ke depannya adalah aku berharap sebagai rekan-rekan yang menjadi seorang wisatawan, bijak-bijaklah ketika berwisata di tempat wisata, jaga kelestarian destinasi tersebut, jangan jadi wisatawan yang arogan, lebih perhatikan lingkungan sekitar, dan juga jika menjadi pengelola wisata nantinya ataupun menjadi orang-orang atau individu yang bisa bergerak di bidang pariwisata, tolong lebih perhatikan keberlanjutan wisata atau keberlanjutan pariwisata di masa depan, baik dari segi SDM, baik dari segi lingkungan, baik dari segi sistemnya, mekanismenya itu tolong lebih gimana ya, lebih aware atau lebih diperhatikan lah. Kalau dari aku sih itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adik muda S1 Aud ya, bertempat tinggal di Desa Madirdo, Dusun Sobo tepatnya, RT 20 RW 06 Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dan usia saya saat ini 46 tahun. Anak saya 2. Aktivitas saya adalah mengolah hasil tanaman sayur dan buah. Kemudian kegiatan saya selain mengolah hasil pertanian dan perkebunan itu, saya mengajar di lembaga pendidikan anak usia dini ada di Bengkaras. Untuk saat ini mulai tahun 2014 hingga saat ini. Sebelum tahun 2014 mengolah kerupuk bawang. Nah, dari situ di tahun 2014 beralih ke olahan wortel dan apel. Di desa ini selain saya mengolah hasil pertanian yang ada di Desa Madirdo, khususnya di Dusun Sobo ini, aktivitas saya namanya mengolah atau ownernya ya, saya menjalankan semuanya ini dengan otodidak. Saya yang ownernya, juga pemasarnya, juga yang memasarkan, yang promo dan lain sebagainya. Desa Madirdo banyak sekali produk-produk, mulai dari cuka apel, ada jamu, ada bubuk, ada wisata, ada olahan carang mas apel dan juga carang mas wortel. Program UMKM untuk mensosialisasikan di Kecamatan Pujon ini khususnya ya, saya mengajak semua ibu-ibu atau bapak-bapak yang mempunyai produk tentunya, baik itu dari yang masih pemesanan atau yang sudah produksi kontinu, mereka saya ajak gabung menjadi satu wadah dalam paguyuban UMKM Kecamatan Pujon. Nah, di situ kenapa
kita sharing di mana yang sudah mempunyai produk akan tetapi belum punya perizinan, mereka akan tahu bagaimana caranya mengizinkan produk. Dan bila ada yang sudah punya produk terizinkan, beliau semua tahu di mana beliau harus memasarkan. Dan bila ada yang belum punya partner, di situ kita menjalin partner. Jadi seperti bekerja sama gitu ya. Betul. Untuk pengolahannya tetap, akan tetapi untuk pasarnya itu yang sangat berpengaruh. Nah, akan tetapi kesemuanya itu karena itu ibaratnya kita nggak bisa menyalahkan siapapun ya. Di sini kita ambil hikmahnya saja, bahwasanya dengan adanya musibah yang namanya pandemi atau COVID-19 ini, kita ternyata dituntut untuk tetap eksis, yang mana di situ PR kita harus berinovasi. Apa yang sekiranya cocok dalam pasar masa pandemi ini dan apa yang sekiranya pas dan tepat agar rupiah itu bisa tetap kita capai atau kita hasilkan. Nah, di situ ternyata kita harus pintar-pintar berinovasi dalam berkarya. Contoh di dalam muda sendiri ini. Sebelum ada pandemi, produk dalam muda hanya beberapa item, carang mas apel, carang mas wortel, peyek, kemudian pisang. Nah, dengan adanya pandemi ini, dalam muda menambah kuliner yang namanya bakso kuah pedas. Nah, prinsip saya itu adalah pertama semangat ya. Pertama itu semangat, tanpa adanya semangat tak akan ada hasil apapun. Sehebat apapun tanpa ada dasar semangat, maka kita tidak akan mencapai pada finish itu. Nah, kuncinya kita harus tetap semangat. Dengan semangat kita continue produksi. Lah, dengan produksi itu kita tidak boleh monoton. Contoh, saya punya produk carang mas apel dan wortel. Biar kita tetap eksis itu berarti kita harus bagaimana ya, berinovasi tadi. Saya spekulasi untuk membuat sebuah tak-tak atau basreng, yang mana itu saya toppingkan dengan bakso kuah pedas tadi. Nah, alhamdulillah dengan inovasi saya, dengan uji coba saya tadi, alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat atau pasar. Ya, untuk rintangan pasti banyak ya. Rintangan itu tentunya identik dengan kebutuhan kita. Contoh, ketika kita pasar sudah mulai buka, kemudian bahan baku ada, harga minyak melambung sangat tinggi. Ketika minyak standar, gula standar, bahan baku sulit untuk kita capai, seperti itu. Ya, untuk mendukung itu gimana ya? Ternyata untuk mendukung itu kalau kita nggak jalan, kalau kita nggak mendatangi, kita tidak akan ada yang mendukung dan tidak akan ada yang tahu. Nah, kita kasih tahu pun banyak orang yang bersalah paham dan beranggapan bahwa itu kan bisnismu, itu kan usahamu, kenapa kamu harus merengek-rengek minta si A si B? Ya kamu jalankan. Nah, akan tetapi ketika yang saya harapkan ya, ketika ada di satu pedesaan, satu kecamatan ada sebuah IKM di mana itu usaha rumahan yang mampu berdiri dengan tegak, produksi dengan kontinu, mampu bersinergi atau pemberdayaan dengan lingkungan. Paling tidak, tolong didampingi, tidak harus tak kasih uang, akan tetapi tunjukkan bahwa di sini loh ada satu wilayah, satu tempat yang mempunyai produk ini dan mempunyai pemberdayaan yang mana produknya itu layak untuk dibeli, layak untuk dipasarkan, dan layak untuk dipartner. Ibaratnya untuk dibantu, dipromosikan atau ditunjukkanlah bahwa ada. Nah, dengan seperti itu kita sebagai IKM itu gak singgawe, golek pasar dewe, yang promosi, menunjukkan sebagainya. Kalau IKM itu orangnya pinter semua, ahli semua, canggih semua di ahli IT, oke, mungkin nggak terkendala. Tapi mayoritas IKM seperti saya itu berjalan dengan otodidak, gak ngerti caranya. Iya opo yo, amrih produkku iki cek booming. Yo opo yo, tempat lokasiku iki cek diketahui, kan?
tidak semuanya mengerti itu. Nah, saya mohon dengan seperti ini, dengan adanya pandemi yang sudah buka ini, saya ingin dari pemerintah setempat, dari orang-orang terkait, instansi terkait, tolong bila ada IKM yang sudah mampu memberdayakan atau pemberdayaan dengan lingkungan, didampingi, dilihat, kemudian dipromokan bahwa produk-produk hasil olahan itu sangat kualitas dan layak untuk dipromokan. Suka dukanya kalau IKM itu luar biasa ya, karena IKM itu bukan pabrik, sehingga apa? IKM itu bermodalkan dari 0 rupiah untuk membuat satu target agar karya dan inovasinya itu muncul. Nah, dengan itu IKM membawa satu kepercayaan. Setelah IKM itu dipercaya, maka apa yang kita tonjolkan? Konsekuensi. Nah, jadi ketika kita mempertahankan suatu kepercayaan itu tidak mudah. Kenapa? Lek kepengin kita barangnya itu dibeli oleh pembeli, maka kita harus mengualitaskan barang kita, mulai dari produknya, bahan bakunya, kemudian legalitasnya. Nah, ketika itu kita miliki, kita pun harus menjaga kestabilan produk. Contoh, ada orang beli sewaktu-waktu, kita harus ready. Sedangkan untuk meredikan itu kendalanya banyak. Kadang ada di bahan bakunya belum siap, pembeli sudah siap. Minyaknya mahal, IKM-nya uangnya masih dibuat bayar pekerja. Seperti itu. Saya ingin siapapun yang melihat video ini, hargailah IKM, jangan hanya untuk diacungi jempol. Akan tetapi lihatlah keseriusannya itu. Bila yang melihat ini orang yang terketuk hatinya, maka tolong dampingilah IKM yang ada di segala penjuru. Apalagi kalau pelakunya itu adalah seorang wanita, maka sepatutnya untuk diperhatikan. Bukan berarti untuk diperhatikan dikasih uang dan sebagainya, tidak. Paling tidak dikunjungi. Setelah dikunjungi, produk itu difasilitasi, dipasarkan. Kalau memang itu beliau mempunyai wadah, dibuat wadah sehingga orang terkait bisa menyentuh, bisa membeli, sehingga bisa berkunjung pada IKM tersebut. Dengan harapan IKM itu makin kuat. Dengan IKM makin kuat, perekonomian Indonesia makin kuat, perempuan Indonesia makin potensi dan luar biasa. Nah, untuk perekonomian dan pariwisata lebih baik, angkatlah perekonomian lokal. Sekarang wisata sudah masuk dalam wisata alam ya. Kenapa tidak produk yang lokal ini kita kolaborasikan, kita gandeng, kita partner? Karena selama ini contoh ketika ada pariwisata di titik A, beliau bilangnya apa? Oh, untuk ini nggak boleh masuk karena ini khusus wilayah A. Oh, ini nggak boleh masuk karena ini khusus wilayah B. Itulah yang mengerikan. Jadi tolong ketika sudah pariwisata ini beredar, Indonesia siapkan produknya. Wisata yang alam menuju seluruh Nusantara ini, di mana pasti di situ ada wisata, di situ ada IKM. Ya, terima kasih. Sampai di sini penjelasan tentang IKM dari Dapur Della Muda. Mudah-mudahan apa yang Della Muda tadi paparkan bisa membawa kemanfaatan untuk banyak orang, bisa membawa kebarokahan khususnya untuk Della Muda, umumnya untuk seluruh IKM yang ada di seluruh Indonesia ini. Dan kunci dari sukses adalah semangat. My future, my peace of mind. They were lying, they told me